Iya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat sore, selamat kita berkumpul di Bait Tuhan untuk bersama-sama kita akan memulai rally doa Pentakosta di hari yang pertama ini. Biarlah sukacita Tuhan turun atas kita dan biarlah roh kita menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita pujikan pujian kita bersama. Yesus Tuhan ditinggikan. Di tempat di mana Bapak Ibu berada, silakan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Ucapan bibir yang mengagungkan nama Tuhan.
tanpa terkecuali Tuhan. Kami semua yang hadir saat ini, kami rindu Kau urapi dengan urapan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Lebih dalam lagi Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, sehingga waktu yang singkat ini sungguh-sungguh kami merasakan hadirat Tuhan nyata atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan reli doa ini. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, kita mau memuji Tuhan. Kalau Roh Allah ada di dalam kita, ya, kita mau menari seperti Daud, ya. Kalau Daud ketika takut Tuhan itu berpindah dari Filistin ke Israel, dia bersukacita. Ya, nggak ada yang menghalangi. Meskipun dikatakan orang Daud itu kayak orang nggak sehat gitu ya, tetapi itulah sukacita dia memuji Tuhan karena Roh Allah ada di dalam hidupnya. Mari kita di tempat ini malam hari ini kita mau menari memuji Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yo, Roh Allah ada. Setiap menari
di situ berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia Bapa yang mendengar seruan doa kita. Oleh sebab itu jangan lelah untuk senantiasa berdoa, berharap Dia Tuhan yang akan menjawab doa saya dan kita semua. Haleluya. Seruan doa kita semuanya. Haleluya. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Haleluya. Lewat lembah gelap Ya Tuhan, lawatlah kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus. Biarlah doa 10 hari ini menjadi doa yang memulihkan kami, yang membebaskan kami dari segala beban kehidupan yang berat,
dari luka-luka batin, dari trauma-trauma di masa lalu, dari sakit penyakit. Karena kami percaya bahwa Roh Allah ada di sini. Dan Roh Allah hadir menguasai hidup kami. Kami mohon supaya Engkau mengurapi kami semua, melawat dengan firman-Mu, dan kami betul-betul dimerdekakan, dilepaskan, dipulihkan, dan disembuhkan oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, biarlah Engkau melawat dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan, dan siapkan kami untuk menerima firman-Mu dan menerima jamahan Roh Kudus, lawatan Roh Suci dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yehezkiel. Judul pada malam hari ini adalah Roh Kudus sebagai air yang menghidupkan. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci di sebelah selatan mezbah. Ia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan mengantar aku berkeliling di luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu berbual dari sebelah selatan. Ketika orang itu pergi ke arah timur dengan tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku melewati air itu. Airnya setinggi pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku melewati air itu sekali lagi. Sekarang sudah setinggi lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku melewati air itu kembali, sekarang setinggi pinggang. Ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai yang tak dapat aku seberangi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali ke tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh di sepanjang tepi sungai itu ada banyak sekali pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir ke wilayah timur, turun ke Araba Yordan. Dan ketika bermuara di Laut Asin, air yang asin itu pun menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air asin itu di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana hidup. Sepanjang tepinya akan berdiri penangkap-penangkap ikan, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berbagai jenis ikan, sangat banyak jumlahnya, seperti ikan-ikan di laut besar. Tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar, semuanya menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh
berbagai macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis setiap bulan. Pohon-pohon itu menghasilkan buah yang baru sebab mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu, pasal 47 ini adalah bagian dari big vision, penglihatan yang besar yang dilihat oleh nabi yang bernama Yehezkiel. Jadi ini rangkaian sebuah penglihatan yang besar. Nabi Yehezkiel dibawa oleh seorang malaikat. Tangannya dikatakan, tangan malaikat itu seperti tembaga dan berpakaian lenan. Di perjanjian lama itu ada banyak nabi, orang-orang saleh ditemui oleh malaikat lalu diberi vision, penglihatan. Jadi pasal 47 itu masuk di dalam kelompok besar pasal 40 sampai pasal 48. Kisah-kisah penglihatan tentang gerbang, tentang bilik, tentang tempat pengorbanan, tentang bait Allah. Dan penglihatan-penglihatan ini utamanya adalah berbicara mengenai zaman baru atau a vision of new age. Sebuah visi tentang zaman baru yang akan diberikan oleh Tuhan. Kalau kita mendengar kata zaman baru, berarti kalau begitu ada zaman yang lama. Zaman baru tentu sebelumnya ada zaman yang lama. Sama seperti istilah perpolitikan di Indonesia. Ada orde lama, ada orde baru. Lalu orang bertanya, enak mana? Orde lama sama orde baru. Kalau Bapak Ibu sering pergi, Bapak Ibu akan sering melihat truk, di belakangnya ada tulisan-tulisan, ada stiker-stiker. Tulisannya berkata seperti ini, piye kabare bro, BBM mundak maneh yo, penak zamanku toh. Lalu dikasih gambarnya Pak Soeharto. Tambah mumet uripmu, penak zamanku toh katanya. Mana orde lama sama orde baru, enak yang mana? Ada zaman yang lama, ada zaman yang baru. Menurut kitab Yehezkiel, menurut nabi itu, apa yang disebut dengan zaman yang lama itu? Zaman yang lama itu adalah zaman di mana kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem dan Yehuda. Sekalipun ada bait Allah di sana, tapi tidak ada kemuliaan Tuhan di sana. Orang pergi ke bait Allah, ke rumah Tuhan, tapi tidak ada hadirat Tuhan di sana. Orang datang sujud, berpuasa, berdoa, tapi tidak ada kuasa Tuhan di sana. Pergi ke bait Allah, tapi Tuhan tidak hadir. Tidak ada kuasa firman, tidak ada Roh Kudus. Maka inilah zaman lama. Inilah hidup yang lama.
Kalau ditanya bagaimana bisa terjadi, kok bisa masuk di dalam zaman yang lama itu, kok bisa masuk ke dalam hidup yang lama itu, apa yang terjadi? Dalam rangkaian visi pasal 40 sampai 48 itu, terutama di pasal 45 dikatakan begini, kamu tahu mengapa hidupmu kok masih ada di dalam zaman lama terus? Mengapa hidupmu masih terikat dengan masa lalu terus? Hidup di dalam bayang-bayang masa lalu itu. Kamu tahu penyebabnya apa? Yeskiel diberitahu, karena umat Israel hidupnya menyukai kekerasan, hatinya keras. Dalam keluarga suami istri, tidak ada yang mau mengalah. Siapa yang paling menang terhadap anak-anak? Kekerasan juga terjadi kepada sesamanya, sesama anak bangsa. Bahkan juga dikatakan muncul aniaya. Keadilan dan kebenaran menjadi langka di dalam diri umat Israel. Maka meskipun umat itu mencari wajah Tuhan, pergi ke baitnya, seperti di bagian kitab yang lain dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan. Caranya mencari Tuhan bagaimana? Mencari Tuhan bagaimana? Carilah Tuhan, cari yang baik. Jangan yang jahat. Jangan suka kekerasan di dalam dirimu. Jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang dekatmu dan sesamamu. Carilah Tuhan, carilah yang baik, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah kebenaran dan keadilan di pintu gerbang. Kalau kau mencari Tuhan dengan cara yang demikian, maka engkau akan bertemu dengan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari dan juga di dalam bait Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Nabi Yeskiel ini melihat vision ini, umat Israel sudah terbuang 25 tahun. Totalnya sebenarnya 70 tahun. Terusir dari tanah perjanjian. Mereka sudah diperingatkan jauh-jauh. Cari Tuhan itu seperti ini. Tapi tidak mau, akhirnya terbuang jauh. Mereka dibuang ke bangsa-bangsa. Bait Allah menjadi sunyi senyap, jatuh di tangan musuh. Barang-barang perkakas dari logam mulia, emas, perak, diambil semua oleh musuh-musuh. Apa yang didirikan oleh raja yang sangat berhikmat, yaitu Raja Salomo, dijarah oleh bangsa-bangsa. Maka keadaan sosial menjadi kacau, keadaan kerohanian menjadi gelap, keadaan politik menjadi porak-poranda. Mereka mencari Tuhan, mereka tidak cinta yang baik, tidak cinta kepada kebenaran, tidak cinta kepada keadilan. Akibatnya tanggung sendiri. Maka mereka dibuang ke dalam zaman yang disebut sebagai zaman yang lama, hidup yang lama. Namun yang menarik di dalam pasal ini, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia mengundang kita, ayo kembali, Rohku akan kucurahkan kepadamu. Aku akan memberikan pemulihan
untuk Israel dan Yehuda. Pemulihan sebagai bangsa, juga pemulihan bait Allah. Ini yang disebut sebagai zaman yang baru. Tuhan akan membawa pembaruan. Tuhan akan membawa pemulihan. Roh Tuhan akan menyembuhkan. Sesuatu yang baru ini datangnya dari atas. Karena yang dari bawah tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Yang baru itu tentang sesuatu yang menghidupkan kembali, yang memurnikan, yang membebat, yang menyembuhkan, supaya umat Israel, Yehuda, Yerusalem dibawa oleh Tuhan kembali. Maka pasal 47 ini berbicara secara khusus mengenai bait Allah di zaman yang baru. Bait Allah di zaman yang baru. Pada waktu Nabi Yesiel dibawa ke bait Allah itu, lalu dilihatkan ada air yang keluar dari bait Allah itu. Ini air ini makin lama makin tinggi. Dari pergelangan kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai jadi sungai yang tidak bisa diseberangi. Ini dilihat oleh Nabi Yeskiel. Ini bicara mengenai apa? Ini bicara bahwa bait Allah akan ada lawatan yang baru dari Tuhan. Akan ada pemulihan, sehingga kalau orang datang ke rumah Tuhan, kalau musik dimainkan di rumah Tuhan, kalau puji-pujian dinyanyikan, kalau kita menangis, membawa hidup kita, menyanyikan lagu-lagu, kalau kitab suci dibacakan, kalau firman Tuhan disampaikan, kalau pelayanan-pelayanan diadakan, dipraktekkan, Roh Allah akan ada di dalamnya. Roh Allah akan memberikan pemulihan kepada umat. Roh Allah, Roh Kudus itu akan memberikan luka-luka batin, menyembuhkan luka-luka fisik. Tuhan akan memulihkan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk bertahan kepada orang-orang yang mencari Tuhan melalui hadir di rumah ibadat. Berdoa, Roh Kudus akan membukakan jalan-jalan yang baru supaya kita maju, masuk ke zaman yang baru. Jangan zaman yang lama terus. Zaman yang lama kita terikat dengan belenggu-belenggu hidup. Terikat dengan trauma-trauma masalah. Terikat dengan hal-hal yang tidak benar. Roh Kudus mau memberikan kita hidup yang baru. Maka air di bait suci itu sebenarnya gambaran mengenai Roh Kudus, ya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus yang memparalelkan antara Roh Kudus dan air. Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yesus juga berkata begini, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi air yang keluar di bait Allah itu
adalah gambaran mengenai Roh Kudus. Roh Kudus di kitab suci digambarkan dengan berbagai macam. Dia digambarkan dengan api yang memurnikan. Dia digambarkan dengan burung dara sebagai lambang ketulusan. Dia digambarkan dengan anggur sukacita. Dia digambarkan dengan angin, mulai dari angin yang begitu kuat sampai angin sepoi-sepoi yang menemui Nabi Elisa ketika melarikan diri di Gunung Horeb. Ditanya Tuhan, Elia, apa kerjamu di sini? Elia baru saja membunuh 400 Nabi Baal. Lalu dia kecapean. Ratu Isabel bilang, ini orang ya, kejar, tangkap, bunuh. Dia lari 40 hari 40 malamnya pergi ke Gunung Horeb. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau mati, tidak kuat. Dia sudah lelah fisik, diintimidasi, diancam. Seorang nabi loh mengalami seperti itu. Lalu muncullah angin yang besar sekali, tapi Tuhan tidak ada. Muncullah gempa, tapi Tuhan tidak ada. Lalu muncullah angin sepoi-sepoi. Bilang begini, Elia, keluar dari gua itu, keluar dari zaman lamamu itu, keluar, masih ada tugas untukmu. Maka air di bait Allah itu simbol mengenai Roh Kudus yang luar biasa. Itu visi zaman yang baru. Roh Kudus yang akan memberikan kuasa pemulihan. Roh Kudus akan memberikan kuasa berkat. Roh Kudus akan memberikan kuasa kehidupan, karena air itu menjadi sebuah sungai dan kanan kirinya itu tumbuh pohon-pohon, buahnya itu setiap bulan berbuah dan daun-daunnya sama seperti kitab Wahyu. Kalau diambil daunnya lalu dimakan, sakit apapun juga sembuh. Dan itu visi zaman yang baru. Orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus, Bapa mengirim Roh Kudus. Dan orang-orang yang mengasihi Dia membuka hati. Aliran air itu membereskan, menyembuhkan, mulai dari lutut kaki, dari kaki bawah, lutut, pinggang, sampai seluruhnya. Dan Tuhan akan memperbarui kita. Tuhan akan memberikan kita zaman yang baru, di mana Dia menyatakan pemulihan, kesembuhan, kesegaran, kehidupan yang baru. Hari-hari ini hari-hari yang menakutkan sebenarnya. Kalau kita membaca di newspaper, ada berita kasus mutilasi sudah mencapai puncak gunung esnya. Anak-anak generasi Z 20% ada keinginan untuk bunuh diri. Anak-anak muda yang dituntut untuk karirnya, kompetisi yang luar biasa, mengalami stres, depresi, suka melamun, insomnia, tidak suka melakukan kegiatan apa-apa. Nah, itu menumpuk. Dan ini zaman yang lama. Tapi gereja Tuhan, Roh Kudus memberikan zaman yang baru
untuk kita. Zaman yang baru. Supaya kita tetap kuat, tetap bersemangat, tetap mengikut Tuhan, tetap bersukacita. Karena air itu sudah keluar di mana-mana. Maka kita harus berdoa untuk gereja kita ini. Kita harus berdoa, Tuhan, 10 hari Pentakosta ini, aku ingin banyak jemaat disembuhkan, dipulihkan, disegarkan lagi hidupnya, diberi visi yang baru, diberi kreativitas yang baru, inovasi yang baru. Anak-anak mudanya seperti anak panah yang melesat jauh ke masa depan. Orang tuanya menjadi teladan yang kuat. Dan kita semua yang melayani di sini, kita bersukacita karena air itu disediakan oleh kita. Dan air itu melingkupi kita karena air yang di Bait Allah itu menjadi sebuah aliran sungai yang besar yang tidak dapat diseberangi. Artinya apa? Roh Kudus yang disediakan oleh Bapa untuk kita selalu tersedia melimpah. Kapan saja engkau datang untuk disembuhkan, kapan saja engkau datang untuk dipulihkan, kapan saja engkau datang untuk dikuatkan, diberikan air itu, diberikan air itu. Dan kita percaya itu, kita mau mengimani dalam karya Roh Kudus yang luar biasa ini. Terimalah air itu, air yang menghidupkan. Bukalah hatimu, terimalah air itu, Roh Kudus itu yang menjadikan kita hidup kembali di zaman yang baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhi. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Roh Allah yang hidup. Ya. Mari kita siapkan hati kita. Roh Allah yang hidup penuhi. Mari kita imani bahwa air itu membual, melimpah. Haleluya. 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 Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, menundukkan hati mereka yang terluka, serta menselihkan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar musik saja, biar musik lebih pelan lagi, lebih lembut lagi. Tidak ada satupun yang membuka mata. Siapa hidupnya yang mau dipulihkan oleh Tuhan, masuk kepada zaman yang baru. Siapa yang sedang bergumul sakit penyakit, siapa yang mau diberikan kekuatan yang baru. Kalau ada yang sakit, tempelkan tanganmu yang kanan kepada bagian tubuh yang sakit itu, karena Roh Kudus mau menyembuhkanmu. Kalau ada sedang bergumul, sedang ada pergumulan yang luar biasa di dalam hidup, dan kau mau dipulihkan oleh Tuhan, angkat tanganmu. Yang mau diperbarui, yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan mau sembuhkan. Bukan saja sakit badan fisik, tapi luka-luka batin. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Hanya engkau saja dengan Tuhan sekarang yang tahu. Hanya Roh Kudus saja yang tahu. Dia mau sembuhkan engkau. Dia mau pulihkan engkau. Tuhan, anak-anakmu yang mengangkat tangan, lawatlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pulihkanlah, berikanlah zaman yang baru untuk keluarga mereka, untuk hidup mereka sendiri. Berikanlah zaman yang baru, karena air itu sudah membual-bual di rumah Tuhan ini. Jamahlah anak-anakmu yang mengangkat tangan, ya Tuhan. Lawatlah Tuhan anak-anakmu yang menempelkan tangannya di bagian tubuh yang sakit. Sembuhkan, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan di dalam kuasa-Mu saja. Karena Engkau Roh Allah yang berkuasa, yang dahsyat. Jamahlah anak-anak-Mu. Sembuhkan Tuhan. Jamahlah. Pulihkan kalau ada yang punya luka-luka batin di dalam hidupnya karena masa lalu. Ada hal-hal yang belum bisa dilupakan. Tuhan, air-Mu, air Kudus-Mu memurnikan hati mereka, menyembuhkan luka batin, memberikan kebaharuan.
Jamahlah ya Tuhan, jamahlah, lawanlah satu persatu anak-anak-Mu ini. Mereka datang di bait-Mu ya Tuhan, merendahkan diri. Kami semua merendahkan diri. Kami percaya bahwa di gereja ini air itu membual-bual, menjadi sebuah aliran yang besar seperti sungai. Dan banyak tanda, banyak mujizat akan terjadi. Siapa yang datang di bait Allah ini, Tuhan memberikan zaman yang baru. Lawatlah ya Tuhan, jamahlah, jamahlah, turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Membebaskan hidup yang terbelah, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan perbuatan kuasa-Mu. Pak Oni akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau telah melawat kami Tuhan. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberitakan tentang keberadaan-Mu, apa yang Engkau dapat perbuat ya Tuhan Yesus. Kalau urapan-Mu ada di tempat ini, kalau kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini, maka setiap orang yang percaya kepadamu, menaruhkan harapnya kepadamu, tidak akan pernah pulang dengan sia-sia Tuhan. Mereka akan mengalami Engkau, mengalami perubahan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, suatu keyakinan yang kokoh Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang di dalam pergumulan Tuhan kuatkan, Tuhan mantapkan iman percayanya, supaya mereka melihat pertolongan-Mu. Mereka fokus kepadamu Tuhan, bukan kepada masalahnya, tapi fokus kepadamu Tuhan, dan Engkau akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Hamba-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Engkau memberkatinya dan mengubahkan hidupnya menjadi berkat. Demikian juga Tuhan, hari-hari akan datang di dalam pertemuan-pertemuan Tuhan Yesus, ibadah kami Tuhan, persekutuan doa kami sepanjang 10 hari akan datang. Tuhan menolong dan memberkatinya, mempersiapkan hamba-hamba-Mu, juga mempersiapkan Tuhan anak-anak-Mu semua, supaya mereka semua tidak kehilangan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, kami akan bawa pulang berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Rangkaian rally doa ini akan berlangsung selama 10 hari. Besok malam masih ada, dimulai jam 6 sampai jam 7. Dan setelah acara ini, Bapak Ibu tidak perlu buru-buru, disediakan penghangat tubuh, ada teh, ada snack di bawah. Ya. Dan kesempatan malam hari ini bisa dipakai untuk prepare persiapan dari tim pelayanan yang akan melayani besok, baik itu dalam rally doa Pentakosta maupun ibadah raya 2. Ya, terlebih dahulu kita nikmati tea break
malam hari ini bahwa jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk bisa hadir besok Minggu. Kemudian diingatkan lagi doa pagi atau piston raya keluarga. Besok pagi jam 5 pagi tetap ada. Ya. Kemudian wanita, ada pengumuman? Tidak ada yang ulang tahun? Besok di double, oke. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mari kita akhiri. Mohon kesediaan nanti Bapak Gembala akan menyampaikan doa berkat untuk kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu. Biarlah Roh Kudus membakarmu dengan api Pentakosta. Dan kau disertai olehnya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.